Pagi Mas Rudi, gimana kabarnya hari ini Mas Rudi? Pagi Pak Irham, Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat dan baik Pak. Nah, Alhamdulillah, mohon maaf nih mohon maaf nih Mas Rudi, hari ini saya manggil Mas Rudi ke ruangan karena ada beberapa hal yang menurut Pak Guru ini penting Mas Rudi. Ya. Gimana pendapat Mas Rudi? Kalau memang ini penting bagi Mas Rudi. Iya Pak, tidak apa-apa. Kebetulan hari ini saya habis olahraga, ini waktunya istirahat karena tadi sudah selesai acaranya dan ini mau ganti seragam aja Bapak, sudah santai Pak. Pak Irham ingin cerita gini Mas Rudi, ingin membicarakan tentang perasaan Mas Rudi atau kondisi Mas Rudi yang menurut wali kelas kamu, Pak Alwi katanya, kamu itu diperlakukan tidak adil ya oleh salah satu guru yang mengajar di kelas kamu. Benar enggak itu, Mas Rudi? Iya Pak, betul. Oh, gitu. Coba Mas Rudi, perasaan perlakuan tidak adil dari guru itu seperti apa, Mas Rudi? Saya yakin perasa ya gimana? Iya Pak, guru tersebut memperlakukan saya secara tidak adil yang akhirnya membuat saya tidak nyaman Pak dalam mengikuti pelajaran. Oke Mas Rudi, ya perasaan diperlakukan tidak adil itu pasti sangat mengganggu pikiran dan mengganggu proses belajarnya Mas Rudi. Nah, oleh karena itu ya saya mengundang Mas Rudi ke sini karena perlu untuk membicarakan permasalahan tersebut. Ya. Mas Rudi ini masalahnya serius loh menurut Pak Guru. Ya. Bagaimana kalau menurut Mas Rudi? Baik Pak Irham, saya bersedia berbicara dengan jujur kepada Bapak apa adanya. Tidak ada yang akan saya tutup-tutupi Pak. Ya, baiklah kalau gitu Mas Rudi. Ya, sudah setuju. Mari sekarang kita coba mendalami lagi permasalahannya. Coba Mas Rudi jelaskan ya perasaan Mas Rudi saat ini. Ya, lagi senang sekali, senang, biasa saja atau bahkan sedih. Coba pilih yang mana Mas Rudi. Saat ini loh ya, bukan kemarin atau besok. Biasanya sih saya belajar dengan senang Pak. Misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris, saya biasa menghafal kosakata, dan untuk pelajaran yang lain-lainnya juga saya menghafal. Misalnya yang hitungan saya menghafal rumus-rumus, atau di pelajaran bahasa Indonesia saya menghafal bagaimana menyusun kalimat yang baik, mengerjakan tugas-tugas dan PR yang diberikan guru, utamanya oleh Bu Siti. Coba kamu ceritakan lebih lanjut lagi Mas Rudi, bentuk perlakuan tidak adilnya seperti apa sih yang harus dialami? Begini Pak, biasanya kalau saya menghafal kosakata, ketika Bu Siti memerintahkan atau menugaskan untuk hafalan, menghafal rumus juga ketika ada materi tentang rumus kalimat, kemudian kalau ada PR dan tugas lainnya jelas. Kalau ada yang lainnya juga seperti itu Pak, kadang jelas, kadang tidak jelas. Oh ya. Tapi saya Pak Guru dengar teman-teman di kelasnya Mas Rudi itu hampir semuanya ikut bimbelnya di Bu Siti ya? Iya Pak, betul, ikut bimbelnya Bu Siti. Itu paling hanya berapa orang yang nggak ikut di bimbelnya Bu Siti? Kurang tahu Pak, yang saya tahu saya sendiri tidak ikut Pak. Oh gitu ya. Coba kalau begitu Mas Rudi ceritakan ya sebenarnya ya setelah tadi Pak Guru mendengarkan apa yang Mas Rudi ceritakan ya sebenarnya Mas Rudi itu pengen dihargai juga ya, pengen tidak dibedakan ya, pengen istilahnya apa ya
dianggap samalah dengan siswa-siswa di kelas yang lain yang tadi katanya ternyata sebagian besar itu ikut les di tempatnya Bu Siti. Gitu ya Mas Rudi ya? Iya, betul, Pak. Nah, dari tadi cerita berarti sebenarnya Mas Rudi itu pengen mendapatkan nilai yang baik juga pada pelajarannya Bu Siti, karena Mas Rudi merasa tidak mendapat keadilan, ya Mas Rudi nilainya lebih rendah ya daripada teman-teman yang lain yang tadi les di Bu Siti ya. Iya, yang saya rasakan seperti itu, Pak. Oh ya, ya. Nah berarti kalau begitu sebenarnya apa yang Mas Rudi harapkan dari uh, pembicaraan kita hari ini? Ya. Saya berharap dengan diskusi atau berbicara dengan Bapak, nanti saya bisa menemukan solusi, Pak. Solusi bagaimana saya menyikapi masalah saya yang menurut saya diperlakukan tidak adil oleh Bu Siti yang membuka les privat itu, Pak. Oh gitu ya. Permasalahannya kan mendapatkan ketidakadilan ya. Lalu bagaimana dengan nilai pelajarannya Bu Siti Mas Rudi? Nilai pelajaran Bu Siti, saya biasanya nilainya bukan paling ya Pak ya, biasanya lebih jelek dari teman-teman yang lain Pak. Gitu ya. Yang ikut lesnya Bu Siti nilainya bagus, tapi saya kan tidak ikut Pak, nilai saya mesti di bawahnya mereka. Nah, terkait dengan nilai itu, apakah tidak ada keinginan di dalam hatinya Mas Rudi untuk, saya juga bisa dapat nilai tinggi meskipun nggak ikut lesnya Bu Siti, supaya saya nggak diperlakukan tidak adil lagi. Ada nggak keinginan kayak gitu? Ada Pak, pasti. Nah, berarti hari ini kita coba fokus ke situ ya Mas Rudi ya. Iya Pak. Nah, kita fokus bagaimana mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi, meskipun Mas Rudi tidak ikut lesnya Bu Siti. Nah, baik Mas Rudi, coba ceritakan, lalu apa yang sudah Mas Rudi lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik itu Mas Rudi? Dalam belajar seperti apa biasanya? Tadi Pak, saya dalam belajar sudah berusaha ya menghafal kosakata, sudah mengerjakan tugas-tugas, mengulang pelajaran di sekolah. Jadi intinya apa yang sudah disampaikan, dilakukan, diperintahkan oleh guru, saya pasti lakukan di rumah, Pak. Gitu ya. Oke, jadi begitu sudah bagus apa yang dilakukan oleh Mas Rudi. Tetapi coba kalau mendekati ujian, coba diingat lagi ya. Biasanya sebelum PTS atau PAS atau ulangan harian, apa sih yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Coba diingat-ingat. Apa ya Pak? Biasanya sih Bapak Ibu guru akan menjelaskan materi-materi yang kemungkinan bisa keluar Pak. Kemungkinan besar keluar loh Pak, prediksi. Terus membahas soal-soal di buku pendamping atau soal-soal tes tahun-tahun sebelumnya Pak. Oh gitu. Nah, ya berarti kan ini sudah sedikit berbeda ya. Tadi untuk memperbaiki nilai, ternyata ada Bapak Ibu guru menambahkan materi itu. Coba diingat lagi ya. Masih ada nggak yang belum masuk disampaikan? Biasanya kan seminggu sebelum PTS itu biasanya apa namanya? Bu guru membagikan apa itu? Oh iya Pak, ada Pak. Biasanya Bapak Ibu guru membagikan kisi-kisi soal Pak, kisi-kisi PTS-nya Pak. Nah, itu benar sekali Mas Rudi. Ya, kisi-kisi atau biasanya disebut apa ya? Kisi-kisi PTS itu kan hampir semua mata pelajaran ya. Di situ biasanya membahas tentang materi apa, tugasnya apa. Nah, lalu bagaimana biasanya Bapak Ibu guru itu memberikan kisi-kisi pada Mas Rudi atau kelas Mas Rudi? Hampir semua guru Pak memberikan itu kisi-kisi kami murid-muridnya. Oh ya, ada nggak yang menjelaskan misalnya atau membahas contoh soalnya misalnya, ada nggak guru yang seperti itu? Kayaknya tidak ada Pak, tidak ada ya Pak, betul. Kami hanya mendapatkan fotokopiannya saja,
dibahas oleh guru kadang cuma separoh dan tidak membahas atau menyelesaikan pembahasannya secara menyeluruh. Begitu, Pak. Gitu. Tetapi kalau seingatnya Mas Rudi, biasanya kisi-kisi itu banyak yang keluar enggak sih di dalam soal-soal ujian, Mas Rudi? Banyak, Pak. Kalau seingat Mas Banyak yang Rudi, keluar. ya. Iya, Lebih seingat saya banyak, banyak keluar ya. ya, lebih banyak mana antara yang dipelajari sendiri dengan yang dari kisi-kisi? Sepertinya banyakan yang dari kisi-kisi, Pak. Nah, gitu. Benar, Mas Rudi. Nah, dari pemahaman Mas Rudi tadi, berarti untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu, ya, mana yang harus dipelajari lebih banyak, Mas Rudi? Berarti kisi-kisi yang disampaikan Bapak atau Ibu guru saya, Pak. Nah, iya, tepat sekali, Mas Rudi. Oleh sebab itu, mulai saat ini, ya, Mas Rudi harus sudah mulai lebih banyak belajar dari kisi-kisi, ya, meskipun dalam kesehariannya tetap belajar ya, jangan hanya nunggu kisi-kisi. Ya. Kemudian Mas Rudi kalau sudah tahu seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Mas Rudi ke depan? Terutama untuk pelajarannya Bu Siti loh, yang menurut Mas Rudi tadi ada diskriminasi lah. Saya gini aja Pak, kalau saya kayaknya setelah mendengar penjelasan Bapak akan fokus belajar, tidak akan terpengaruh dengan teman-teman meskipun saya tidak ikut privat Pak. Jadi saya akan yakin dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak akan merasa sedih lagi Pak. Oke, saya hebat lah Mas Rudi ya, sudah bisa mengambil satu keputusan sendiri. Nah, kemudian terakhir nih, Pak Guru mau tanya nih Mas Rudi. Tadi kan sudah yakin bahwa saya kan belajar sendiri Pak dari kisi-kisi. Nah, sekarang tinggal bagaimana tanggung jawabnya Mas Rudi, komitmennya lah istilahnya, supaya saya tetap belajar mengerjakan kisi-kisi meskipun Pak Guru, Bu Guru tidak memberikan penjelasan. Lalu dari mana Mas Rudi bisa mempelajari kisi-kisi itu? Apakah lewat buku atau apa? Kalau memang Bapak Ibu guru tidak memberikan kisi-kisi, saya tetap akan belajar Pak dari catatan yang diberikan Bapak Ibu guru ketika saya mengikut pelajaran, dari buku teks di perpustakaan, dari buku-buku pendamping lain atau referensi, dan sekarang kan ada internet Pak, saya akan tetap akan belajar meskipun tidak ada kisi-kisi Pak. Oke, sip, bagus sekali ya, rencananya sip, hebat lah pokoknya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan ya Mas Rudi ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Jadi pahamnya, jadi permasalahan Mas Rudi yang di apa tadi tidak diperhatikan misalnya di kelas ya, nah, karena nilainya rendah ya, mudah-mudahan dengan belajar kisi-kisi, belajar sendiri nanti mendapatkan nilai yang baik ya, Bu Sri nanti akan lebih memperhatikan, Mas Rudi nggak ikut les tapi nilainya bagus ya. Nah, ini jadi motivasi buat Mas Rudi gitu ya Mas Rudi. Ya Pak, terima kasih Pak atas petunjuknya, nasihatnya Pak. Mohon maaf Pak Rudi karena ini sudah masuk jam berikutnya, Pak Guru juga ada jam masuk kelas. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu disampaikan, ya bisa kita akhiri. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Pak, sudah cukup Pak, sudah vlog sayanya Pak. Oh ya, yes, ya. Ya, baiklah Mas Rudi boleh kembali ke kelas ya, nanti ikut pelajaran berikutnya ya. Siap Pak. Terima kasih Pak, saya permisi ke kelas dulu Pak. Ya, monggo silakan, hati-hati. Boleh Pak. Gantian ya, Muhammad yang ke kasus 2. Tadi yang coachnya Pak Ilham, coachnya Pak Rudi, pengamat saya. Tadi waktu awal untuk ke proses tujuan itu kayaknya lama banget Pak. Awalnya saya nggak pikir loh ini kok tujuannya nggak masuk-masuk ya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah ternyata akan menit keberapa ya. Ternyata akhirnya tujuan ditanyakan oleh coach pada coach, kayak gitu. Awalnya justru coach yang menggali, kalau yang saya tangkap begitu. Ini Pak Ilham ya.
Kemudian kalau identifikasi itu tadi kan coach merasa senang, itu kan sudah identifikasi dari coach ya. Jadi sudah mengarah pada potensi coaching, kemudian tentang permasalahan yang terjadi tadi tentang les kayak gitu. Kemudian rencana aksi tadi sudah bagus, sudah ada perbaikan, rencana perbaikan nilai, kemudian untuk menaikkan nilai supaya walaupun tidak les sudah bisa menaikkan nilai gitu. Termasuk mengenai kisi-kisi. Jadi kan mau menggali kisi-kisi juga kan sekarang sudah bagus, muter-muter dulu akhirnya nemu kisi-kisi gitu. Kemudian saat menggali bahwa kisi-kisi itu tidak dijelaskan oleh guru. Nah, gimana itunya kan sudah bagus itu rencananya. Kemudian tanggung jawab sudah bagus, coach sudah bisa berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksinya. Oke, itu komentar saya sudah saya tulis di rubrik Pak. Upload.